Satu hal yang selalu membuatku geram dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan pajak 1% dari 11% menjadi 12%, adalah minimnya keterbukaan dari pemerintah itu sendiri. Jadi yang saya lihat, pemerintah tidak mau membuka dengan seterang-terangnya. Kenapa pajak harus dinaikkan? Nanti pajak ini digunakan untuk apa? Apakah untuk IKN? Apakah untuk infrastruktur? Apakah untuk mendukung program pemerintah seperti makan siang gratis? Dan ya, segala hal tentang kenaikan inilah menurut saya ini harus dijelaskan sedetail-detailnya begitu. Misalnya dalam hal kecil lah, misalnya kita sebagai anak sekolah kan, kalau kita minta uang misalnya kepada orang tua kita, "Mak, minta dulu uang sekolah," begitu kan. Kan orang tua kita pasti bertanya, "Ya uang sekolah untuk apa? Apakah untuk bayar uang sekolah? Apakah untuk beli buku? Apakah untuk beli pulpen?" Apa segala macam. Nah, yang begini-begini maksud saya itu harus bisa diterangkan oleh pemerintah, kemana tujuannya, berapa harganya, apa nanti tujuannya. Kan misalnya kalau kita bilang kepada orang tua, "Mau beli buku, Mak," gitu. Pasti kan orang tua kita bilangnya begini, "Oh, udah habis rupanya bukumu yang kemarin. Kalau masih ada itulah dulu gunakan." Misalnya kalau, keuangan lagi sempit-sempitnya begitu. Kalau enggak, kalau kita punya kakak gitu kan, misalnya ada nih, apa namanya, misalnya masuk semester baru atau kenaikan kelas kan, kalau ada kakak kita pasti dia bilang, "Bisa nggak Nak, baju kakakmu dulu atau baju abangmu dulu pakai, belum ada uang mama untuk beli baju baru," kira-kira begitu kan. Kan kira-kira begitunya dalam pemerintahan ini, karena ada pemerintahan yang baru, apakah masih bisa digunakan dari pemerintahan lama untuk meminimalisir pengeluaran di program pemerintahan yang baru, kira-kira begitu kan. Kan yang hal begitu bisanya apa ya, dipelajari ataupun ya dibukalah seterang-terangnya begitu. Jangan hanya bilang, "Kita kenaikan ini, kita ini," segala macam, tapi enggak, informasi tentang ini seakan-akan seperti ditutupi gitu, enggak ada keterbukaan yang seterang-terangnya. Lalu misalnya begini, misalnya dampak negatifnya terkait perhitungan yang sebenarnya 1% ini berapa sih gitu. Kan kalau dalam sederhananya di dalam matematika, kalau misalnya 10 menjadi 11 berarti kan kalau dibilang tambah 1 berarti jadi 11 begitu kan, itu matematika sederhananya. Misalnya menarik pajak 12% dari 10.000 lah katakan, berarti 1.200 lah yang ditarik kan. Tetapi kan jadi ada yang beredar berita ataupun informasi, ternyata karena dalam menghitung pajak ini tidak bisa hanya menggunakan matematika sederhana seperti yang tadi itu, ternyata ada rumus-rumusnya gitu. Nah, setelah dihitung memang dari 11 ke 12% ini kan cuma 1% gitu. Tetapi ketika digunakan rumus-rumus tertentu, ternyata 1% ini bisa hasilnya jadi mendekati kenaikan 9%, kira-kira begitulah yang saya baca. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya kita harus akui dari pemerintah nggak ada gitu. Nggak ada informasi ini, nggak ada. Mereka cuma bilang kita kenaikan 1% dari 11 menjadi 20% gitu. Tapi nggak ada perhitungannya, bahkan beredar lagi kemarin beritanya, ini nanti digunakan untuk barang-barang mewah, tidak untuk eee, bahan pokok katanya. Kan jadinya simpang siur berita ini gitu. Karena dari pemerintah nggak, apa ya, kalau saya bilang nggak punya keberanian untuk membukakan ini seterang-terangnya begitu. Apa yang mendasarinya, apa tujuannya, kemana ini arahnya begitu. Ya selalu dibuat alasannya ya, apa ya, kepentingan negara, untuk mendukung program pemerintah, tapi ya detailnya di mana? Misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau memang itu biaya sekolah, ya jelaskan ini untuk beli pena, ini untuk, eee, beli baju sekolah, apakah ini untuk membangun sekolah, apa segala macam begitu. Baru kita bisa melihat kan, kita pun bisa kasih masukan kalau misalnya seperti inilah, untuk katakanlah kalau yang dibilang mendukung program makan gratis gitu, makan siang gratis. Kan sudah banyak ada profesor yang menghitung kalau makan siang gratis dengan segini-segini hitungannya, APBN kita nggak cukup gitu. Nah,
Kalau memang APBN nggak cukup, kan kita bisa kasih masukan kan, kalau boleh ya makan siang gratis ini di-cut lah dulu, ditahan lah dulu untuk sementara. Kan harusnya begitu kan, biar ada hubungan apa ya, timbal balik gitu. Misalnya walaupun pemerintah tetap bilang kita harus seperti ini, menyampaikan ini kan, kan perlu juga mereka menangkap bagaimana responnya masyarakat, gimana masyarakat menanggapinya gitu. Jangan langsung, ya kita harus naik dari tahun depan bulan bulan 1 katanya. Ini pemerintah ini udah gila pikir. Udah nggak ada informasi yang seterang-terangnya, yang sejelas-jelasnya, langsung main pak gitu, langsung pasti-pasti gitu, nggak ada minta dari masyarakat gimana responnya begitu. Aduh, pikirku wah. Lalu apa ya, apalagi yang membuat aku geram kalau menanggapi kebijakan pemerintah? Misalnya lah, kita iyakan lah ini kan. Oke, kita setuju pajak naik gitu. Tetapi ketika kita nanti suatu saat kita menuntut ini pertanggungjawabannya, misalnya menyeleweng lah ini dananya APBN ini, apa namanya, pajak ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat begitu. Pasti nggak ada satu orang pun yang bisa kita minta pertanggungjawabannya, termasuk Ibu Sri Mulyani. Karena gini, misalnya dari apa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, bahkan ini aja kan kita pertanyakan kan, siapa sebenarnya yang apa namanya, yang mendorong ini jadi? Kan jawaban pemerintah kan, apa mereka bilang, "Ya ini kami hanya menjalankan undang-undang." Kalau tidak salah ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disahkan oleh DPR. Nah, bayangkan ketika pemerintah mengatakan kita kenaikan pajak begitu, lalu kita tanya, "Ya, kenapa kita harus naik, kenapa kita harus mengalami kenaikan pajak?" Jawaban mereka apa? Ya kami hanya menjalankan ini, pemerintah. Pemerintah enggak, apa namanya, kami hanya menjalankan perintah lah, kira-kira begitu. Berarti kan maksudnya pemerintah ini ketika suatu saat nanti kita menuntut ini, pertanggungjawabannya ini, mereka bakalan menyuruh kita, "Ya, tanyakan sana ke DPR," kan kira-kira begitu kan. Nah, sementara DPR yang mensahkan ini adalah, ya untuk saat ini sudah sebagian ini kan, sudah nggak menjadi DPR lagi karena ini disahkan oleh DPR di tahun 2021. Sementara sekarang sudah banyak DPR yang berganti. Jadi apakah maksudnya pemerintah kita bertanya kepada DPR yang sudah nggak DPR? Ini gila kan? Jadi ada banyak loh teman-teman dari sebelum-sebelumnya yang bisa dibilang ini seperti permainan ciri khas lah. Ciri khasnya oleh pemerintah. Mereka itu melempar gitu. Melempar tanggung jawab. Mereka cuma ada satu yang kayak memunculkan kan, ya memunculkan berita lah atau apalah segala macam gitu. Tetapi yang menjadi penanggung jawabnya ini nggak ada sama sekali. Misalnya apa ya? Oke lah, di sini saya bukan mau menambah kebencian orang terhadap Pak Jokowi ya, tapi ada satu hal yang paling yang saya lihat dari Pak Jokowi kemarin, makanya saya bilang ini adalah permainan ciri khas, apalagi ciri khasnya pemerintah sebelumnya. Misal ketika orang bertanya sama dia, bagaimana pandangan Bapak terhadap eee, keputusan MK yang menggolkan Gibran menjadi cawapres, apa responnya Pak Jokowi? "Ya tanyakan saja ke MK," katanya. Nah, baru ketika misalnya membahas ada keputusan-keputusan polisi gitu kan, tanyakan aja sama polisi, "Nah ini ada Kapolri," katanya. Jadi memang, apa ya, nggak ada gitu, nggak ada seseorang yang bisa gentleman ketika membuat keputusan, misalnya katakanlah Bu Sri Mulyani gitu. Karena dia kan yang menggaungkan ini, dia yang menjalankan perintah. Ya harusnya dia bilang kan, "Saya tanggung jawab," gitu. "Saya tanggung jawab," berarti dia harus, maksudku berarti dia harus tanggung jawab sepenuhnya di masalah kenaikan pajak ini. Jadi ketika orang bertanya sama dia, ketika orang menuntut sama dia, ya dia harus bisa menjelaskan kan. Itu maksud saya. Jadi ada orang yang bisa bertanggung jawab di bagian ini begitu. Inilah yang membuat saya geram sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi di pemerintahan sebelumnya. Jadi kita apa ya, dipaksa untuk belajar sendiri, kita dipaksa untuk menerawang sendiri, kita dipaksa untuk mengikhlaskan. Aduh, gila sih. Itulah, semogalah pemerintah baru kita ini bisa berubah. Cukup sekian, terima kasih.